Yang namanya sejarah itu nggak berarti tanpa adanya bukti. Buktinya disimpan di museum. Pernah ke museum mana aja di Malang? Kapan terakhir ke sana? Isinya apa aja? Masuk sampai ke dalam? Belum. Ya, enggak pernah lah. Enggak. Belum. Enggak pernah. Enggak pernah. Enggak pernah. Enggak pernah. Enggak. Enggak. Belum. Oh, belum. Ora. Belum. Enggak. Belum. Enggak pernah. Pernah? Udah. Iya pernah. Pernah ke museum? Museum apa? Lupa aku, Mbak. Saya yang tahu itu hanya di Museum Brawijaya aja di Jalan Ijen, oke? Oh iya, kapan terakhir kali ke museum? Enggak pernah. Hei, Apa? ikut aku ke museum yuk. Sejarah museum, awal mulanya museum ini ada seorang pemrakarsa atau pencetus yang mempunyai ide untuk dibangun museum. Beliau namanya Bapak Brigadir Jenderal TNI Surahman pada tahun 1962. Kontennya museum, sebenarnya kontennya museum bukan hanya itu saja, masih banyak yang ada di dalam. Termasuk di dalam ada mobil, ada bambu runcing. Jangan dibilang dua batang bambu runcing itu hanya sepele, itu bisa dipakai sebagai kontennya museum. Kalau pengunjung mahasiswa sini itu tidak begitu fluktuatif atau banyak, karena yang paling banyak dikunjungi museum ini dari kalangan pelajar TK, SD, SMP sampai SMA. Kalau mahasiswa sangat minim sekali. Dan pelajar ini tergabung dengan namanya pasukan TRIP. TRIP ini Tentara Republik Indonesia Pelajar. Jadi dulu pada tanggal agresi Belanda pertama, tanggal 21 Juli tahun 47, dan itu banyak mengakibatkan korban pejuang kita, terdiri dari pasukan pelajar, jumlahnya ada 35, dan dimakamkan secara massal yang terletak sekarang ini namanya Jalan Pahlawan TRIP. Ada monumen dan juga ada dua patung di sana menggambarkan patung dua pelajar, yang satu membawa senjata dan satu membawa buku. Pemuda saat itu bisa mempertahankan, bisa mengorbankan baik harta benda, bukan tidak punya kan, bahkan nyawanya untuk mencapai kemerdekaan. Itu bisa dipakai sebagai cermin bagi generasi sekarang. Usaha untuk biar masyarakat umum itu menarik sama museum, yaitu salah satunya media. Memang banyak orang umum yang tidak pernah kesini, akhirnya kesini itu caranya, Bapak Mas kesini ngapain? Saya ini Pak, ingin tahu apa betul sini itu dipakai acara dunia lain loh. Hanya itu yang dicari, bukan mencari sejarah. Sejarah kan tidak bisa diulang. Sejarah itu kalau sudah ditulis perlu dikemasi api, bukan ditambahi. Jangan di Malang ada dua museum khususnya Museum Brawijaya, museum daerahnya namanya Museum Empu Purwo. Jadi ada museum lagi. Iya, namanya Museum Empu Purwo. Museum Empu Purwo itu kita ambil dari tokoh
seorang Brahmana, beliaunya itu Brahmana agama Buddha yang bertempat di daerah Panawijen atau Polowijen. Oke guys, jadi selain Museum Brawijaya, ada lagi nih museum yang menyimpan benda-benda bersejarah. Namanya Museum Empu Purwo. Saya Sumantri, saya bekerja di Purbakala itu mulai tahun 79. Awal berdirinya Balai Penyelamat ya, Empu Purwo ini diawali sejak masih Dikbud kota itu. Beliaunya Pak Joko Riyadi itu sebagai kasih kebudayaan ya, beliaunya menginginkan benda-benda yang ada di Malang itu dikumpulkan jadi satu. Ini adalah Arta Siwa ya, yang punya keunikan. Jadi ini termasuk masterpiece-nya yang ada di Kota Malang. Ya, sebab apa? Kalau Arta Siwa itu banyak, semua ada siwa. Tapi yang punya keunikan satu-satunya di Indonesia yang motif seperti ini cuma sini yang ada. Museum secara umum sebenarnya bagus, tinggal suasananya ya, masanya. Biasanya kalau buat anak muda buat apa ke museum, itu kerjaannya orang-orang tua mungkin pikirnya gitu. Atau studi tour terpaksa ya kan, kalau anak sekolah mau nggak mau disuruh datang ke museum dan membuat resume atau apa gitu kan, kadang-kadang tugas sekolah seperti itu. Tapi ya kudunya sih museum itu harus, meskipun sejarah, museum budaya gitu ya, Tempo dulu ya mesti ngepop juga, dalam artinya mesti populis juga buat orang, terutama anak muda. Iya, justru museum itu sasarannya anak muda, bukan buat orang tua. Buat orang tua paling buat nostalgia aja. Oh iya, ini di zaman saya ada. Kalau anak muda kan yang masih ya tidak mengalami di zaman itu. Kalau kita bicara museum, biasanya museum hal-hal yang kuno, yang dulu. Mestinya museum jangan angker, jangan gelap. Dan terakhir saya ke Museum Brawijaya itu kelihatannya angker banget. Ya yang menyenangkan lah. Kalau bisa bikin suasana ke anak muda masuk, otomatis harus punya marketing yang cakep lah. Mestinya yang ngurus anak muda museum itu, otomatis ya seleranya seperti apa. Rentang waktu perjalanan sejarah sebuah peradaban sebuah bangsa itu tak pikir ya perlu sekali untuk dipelajari anak-anak bangsa ini. Saya pikir seperti itu. Idealnya seperti itu. Artinya kita bisa tahu bagaimana kebudayaan ini dibangun, bagaimana satu konsep kenegaraan ini juga dibangun, pemerintahan ini dibangun, dan macam-macam banyak hal yang bisa kita pelajari di sebuah museum. Cuman memang ternyata memang museum-museum di Malang kurang begitu populis di mata warganya. Itu artinya perlulah, tapi perlu lebih ada pendekatan bagaimana membuat sebuah museum itu jauh lebih menarik untuk dikunjungi, menarik untuk jadi tempat untuk dibahas, jadi tempat edukasi. Kalau aku sih
sebenarnya aku sepakat dengan satu anggapan seorang Bung Karno ya, gas merah. Jangan sekali-kali kita melupakan sejarah, karena dari sejarah itulah bangsa ini dibangun peradaban. Bagaimana sejarah ini bisa dimengerti minimal diketahui saja lah oleh generasi selanjutnya. Mungkin mereka jauh ketika mungkin bisa lebih berpikir ya, mungkin bagaimana mengumpulkan komunitas-komunitas anak muda, bagaimana mereka bikin event-event yang bisa merangkul mereka, dan juga bikin suasana museum menjadi suasana yang sangat familiar bagi mereka. Salah satunya itu ya, tak pikir sejarah memang yang seperti itu sejarah, artinya sejarah tidak bisa dirubah, cuman kemasan proses penyampaian itu sebenarnya bisa kita ubah dengan kondisi yang lebih real saat ini. Nah, selain 2 museum tadi, masih ada banyak tempat-tempat yang menyimpan benda bersejarah di kota ini. Seperti Museum Sejarah Bentul yang memuat sejarah tentang produsen rokok Bentul bernama Ong Hok Leong. Ada juga tuh Museum Malang Tempo dulu, yang konsepnya seperti lorong waktu menuju kota Malang 1,5 juta tahun yang lalu. Ada lagi nih, Museum Kesehatan Jiwa Lawang yang menyimpan alat-alat medis kuno dan lukisan-lukisan para pasien. Yang paling baru ada nih Museum Musik Indonesia atau disebut juga Galeri Malang Meriah nih. Kalau kamu pengen lihat piringan hitam dan majalah-majalah sejak tahun 1960-an, ya udah kesana aja. Harapan tadi saya katakan, harapan pemerintah itu yang pertama untuk ilmu pengetahuan khususnya anak cucu kita. Yang kedua supaya tidak lupa dengan budayanya sendiri. Salah satunya adalah peninggalan leluhur yang tidak bisa diukur dengan nilai uang itu. Yang ketiga dimohon juga generasi muda itu bisa ikut bertanggung jawab melestarikan dan mengamankan dan menyebarluaskan. I'm Firman from Andasta and let's play with the story and enjoy the museum.